Ya, teman-teman, hari ini masih di penutupan bursa ya tahun 2024 di seri 8. Ganti tahun, semangat tapi harus tetap semangat teman-teman ya. Semangat terus, jangan gonta-ganti ya, jangan sampai kendor. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu, dan bagi yang sudah gabung terima kasih ya selama ini setia dengan channel ini. Dan senantiasa memberikan like, support ya, baik berupa komentar, terus subscribe juga, terus memberikan super thanks ya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan itu digantikan 10 kali lipat. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Yang telah mengucapkan salam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta semangat untuk tahun yang baru ya, tahun 2025. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan bahas emiten apa ini? Ada GRVM ya. GRPM. Ada GRPH, GRPM ya. Ini GRPM baru ya, kayaknya baru dibahas ya. GRPM baru dibahas. Ya, baru dibahas teman-teman deh. Papan akselerasi ya. Papan aks kita ini dulu deh teman-teman. Kita lihat dulu batas-batas dulu deh. Ini batas penurunan bisa sampai ke 46 teman-teman ya. Ini wajib dikunjungin karena apa? Seekor merah. Ini kenaikannya sudah ketahuan di angka 55 dulu deh gitu ya, paling tingginya. Nah, ini ada di angka 50 juga ada. Terus di angka berapa lagi? 52. Nah, sudah sangat jelas sekali teman-teman di 50 berapa nih? 4 berapa nih? 50, 51, 52 sama 55 dulu deh ya teman-teman ya. Kalau sekarang masih ketembus sama MA10-nya teman-teman. Pas kemarin ada lonjakan daripada bawah dari 48 ya ke angka 49, cuman belum menunjukkan MA10-nya ke atas. Cuman untuk penurunannya hati-hati di 46 teman-teman ya. Kita target dulu ke 55 dulu deh, soalnya si MA10-nya masih menuju ke bawah ya. Tapi dalam ke bawahnya ini beberapa hari sudah disidewaykan, sudah ditahan di angka 48-nya. Ternyata si bandar lokal sudah ngambil teman-teman ya, tanggal 20 Desember. Kita ke Desemberan dulu deh, 20 Desember ya. Kita ke Desember tuh domestiknya bandar lokal, siapa yang ada YU teman-teman, bagus ya. Ngambil 24 ribu ya, ada YP, ada PS, ada lagi. Kebanyakan ngambilnya broker-broker di luar, daripada banyak broker apa namanya YP juga kan retail, cuman dikuasain sama bandar biasa teman-teman ya. Untuk foreign kemarin terakhir tanggal 30 ngambil ya, walaupun sedikit tapi foreign is foreign teman-teman ya. Walaupun hanya penunggu aja nggak jadi masalah foreign ya. Yang penting foreign sudah masuk dan tertarik gitu aja. Ada si kajet cuma satu lot ya. Oke teman-teman, mungkin untuk GRPM seperti itu ya. Oh, kita lihat itu dulu deh GRPM ini. GRPM ya. Kita lihat GRPM untuk panjangnya, yang panjang. GRPM ada kesempatan teman-teman ya. Kalau dia cenderung di harga 56 teman-teman, berarti emang kecenderungan hanya di 57 aja teman-teman. Kita buktikan lagi satu lagi. Tapi ini secara step udah bagus teman-teman. Step 1, step 2, step 3. Nah, mungkin ke step 4-nya mungkin bisa di atas, harus di atas ini ya, harus di atas 57 ya, sekitar di angka 59 juga udah bagus, atau enggak di angka tengah sini lah, 52 juga udah bagus teman-teman ya untuk si GRPM. Nah, ada kesempatan ke atas ya, ada kesempatan ke atas ke 105 teman-teman. Kalau istilahnya, kalau ini mah sudah, sorry ini ada double begini sih. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar teman-teman. Ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Tadi ada kengacauan ya. Ada kengacauan. Baik teman-teman, sudah ya. Nah, jadi batas atasnya ada di 108 teman, kurang lebih di 08. Terus tengahnya di 73, jangan jauh-jauh, ke 73 aja sudah luar biasa. Dan ini juga kenaikan sudah lumayan ya, step by step. Cuma sekarang lagi diturunkan dulu, MA10-nya masih menuju ke bawah. Tinggal tunggu konfirmasi lah, kalau besok angkat dari 49 menuju ke 50, mungkin si MA10-nya sudah mulai di bawah candle ya, atau kelebihan dikit lah ke angka 51-nya mungkin sudah di bawah candle. Nah, tanda-tanda kenaikan sampai 35 dulu teman-teman ya. Maaf, ke 55 dulu. Mudah-mudahan dipercepat gitu ya. Kalau dia masih menuju ke bawah, biarin aja, karena si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi ya. Ini bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Jadi kabarnya GRPM baik teman-teman ya, bagus ya. Ada pungutan. Terus ada Bapak
Ada Bapak. Bapak kemarin sempat menyentuh teman-teman ini di harga berapa nih? Udah, cuman belum ketemu sama, sebenarnya udah ketemu cuman belum melewati aja. Jadi saya tidak cabut terus si Bapak ini ya. Bapak ini meninggalkan jejaknya si kepala merah, si kepala kembar teman-teman. Artinya dia harus ke bawah dulu. Tekanan dari bawah juga betul ya, ada head map, tekanan dari atas juga ada. Hati-hati aja, mungkin 50 udah bagus teman-teman si Bapak ini. Tinggal tunggu aja konfirmasi teman-teman dari besok ya transaksinya. Kalau tekanan dari bawah, tekanan dari atasnya ke bawahnya ditahan di area 56. Nah perhatikan teman-teman, untuk bandar lokalnya sudah ngambil kembali teman-teman ya. Foreign cenderung tidak ada di sini teman-teman ya. Si foreign kenapa ini kagak mau di si Bapak ini ya. Oke, jadi ini yang berperan aktif adalah si domestik atau si lokal teman-teman. Untuk tanggal 30-nya diambil kembali sama si bandar lokal. Ada YP, ada OD, ada Beki, ada Kakak. Nih teman-teman, ini yang paling bagus, istilahnya broker bagus teman-teman. YP, Kakak, DHX juga bagus teman-teman ya. Teman kita mana? Teman kita sudah pada keluar, bagus teman-teman. Teman kita keluar kenapa? Dia ngambil secepat-cepatnya dan sekilat-kilatnya. Yang penting tidak nyangkut. Nah itu teman-teman ya. Di si Bapak ini ada potensi ke angka 64-nya, karena 64 ini belum ketembus juga sama bodinya. Kalau sudah sama saya tahu sih udah teman-teman, harusnya kalau teman-teman istilahnya teman-teman perhatikan ya, memperhatikan kemarin gitu ya, maka dikasih bonus sampai ke 68 ke 70 gitu ya. Padahal target saya itu hanya di 64 aja secara body, tapi secara body kalau sekarang kan masih shadow, jadi nggak saya cabut ya, saya biarkan aja dulu. Yang juga sama di area gapnya tidak akan saya cabut karena belum melewati peng. Kalau udah kelewati baru kita akan cabut ya. Potensinya bagaimana? Kalau untuk ada si bandar sudah ada ya, mudah-mudahan sih bisa di-up lagi ke atas, di-up lagi ke atas. Mudah-mudahan bisa dikatasin ya. Smart money tinggal sedikit lagi, 3 hari dia jualan. Mungkin mudah sih ini yang pemicunya emang si bandar lokal. Atau kalau bandar lokal sudah ada pemicunya, peng bisa ke atas lah teman-teman ya. Walaupun ke bawah nggak jadi masalah. Kenapa nggak jadi masalah? Karena emang ini saham gocapan gitu teman-teman ya. Maka teman-teman harus punya risiko ke arah situ ya. Kita lihat untuk Bapak ini, walaupun di bawah jangan sampai kita beli terlalu mahal teman. Jangan-jangan di 55-nya mahal gitu teman-teman ya. Nah Bapak ini udah 3 tahunan dan posisi murah teman-teman ya. Kita lihat 10 tahunan deh ya. Dia langganan di 50 teman-teman. Dia akan punya kesempatan ke harga 176 karena sempat di angka 176. Artinya ini masih ada bandarnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang punya nyangkut sekarang ya masih bisa berharap, jangan tinggi-tinggi teman-teman. Ke 119 aja sudah bagus. Tinggal teman-teman bersabar aja, perhatikan ketika dia naikin. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, turun, turun. Nah, istilahnya kadang-kadang mau naik sampai ke atas aja dia diturunin kembali ke harga 90 dari harga 126 ya. Artinya apa? Artinya ini bandarnya ada di dalam. Jadi si Bapak ini bandarnya di dalam. Perhatikan aja LK-nya teman-teman ya. Siapa tahu LK-nya positif. Kalau LK-nya positif biasanya lebih baik lagi, walaupun istilahnya suka di osreng-osreng gitu ya. Tapi tetap kita harus memperhatikan fundamentalnya untuk menjaga diri teman-teman. Dimana kita nyangkut di situ tidak akan terlalu panik teman-teman kalau nyangkut ya, kalau udah LK-nya baik teman-teman ya. Target pertama sudah tersentuh sama shadow, cuman belum tersentuh sama body. Cuman target ada di angka 80 juga teman-teman ya. Belum saya tulis dulu ya. Nanti dulu ya kalau udah istilahnya di 75 apa di 64-nya 63-nya kesentuh baru kita akan tulis ke 80. Lanjut. Ada Nai Z ini. Nai Z udah ya, udah teman-teman, udah ini mah udah apa namanya, udah tinggi teman-teman. Kalau yang di bawah mah ya aman-aman aja teman-teman, udah 158%. Dan target yang pertama sudah terpenuhi teman-teman. Di sini juga target kedua sudah terpenuhi di angka 52 teman-teman ya. Jadi kita hapus dulu deh ini target-targetnya ya. Nah target juga sama teman-teman ya. Sinai ini sudah terpenuhi. Apakah ada target selanjutnya? Saya pikir sih lebih baik koreksi dulu deh gitu ya. Kita lihat deh di sini ada nggak target. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, oh ada teman-teman 194 nih. Sudah dikasih 194 ada target selanjutnya teman-teman ya. 194 target selanjutnya. Tunggu sebentar ya. Nah ini si bandar lokal terus ngambil teman-teman dari mulai tanggal berapa ini? Dari tanggal yang ambil habis nggak apa-apa dari sini aja 10 Desember ya. Kita cek 10 Desember siapa yang ngambil.
Ada MG teman kita YUDH bagus teman-teman ya. Kita lihat cek terakhir siapa di seminggu ini nih. Tanggal 20 ya. Tanggal 20-nya ada teman kita CPYU ya MG. Hati-hati teman-teman kita ya kalau sudah tinggi begini. Saya pikir sih lebih baik koreksi dulu sih ini kalau si naik ini ya. Kalau nggak koreksi ya bahayanya ya ketika di FCA kan gitu, walaupun istilah dia akselerasi ya, kalau di FCA kan juga nggak istilahnya nggak bikin geram juga gitu, transaksinya susah gitu. Sedangkan ini gap ya begitulah teman-teman, lebih baik dikoreksi dulu. Kalau nggak koreksi ya khawatir kena FCA aja, nanti disuspend terus kena suspend selama dua kali seminggu gitu ya, nanti dia kena FCA. Makanya lebih baik ini koreksi dulu. Kalau secara MA sih udah bagus teman-teman. Kalau dulu peraturan tidak yang baru mah ya bisa jadi langsung ke angka 94 gitu. Kalau sekarang kan karena ada peraturan baru, kadang-kadang pembatasan di bursa itulah ya, kadang-kadang sekarang kenaikan kan sudah lumayan teman-teman ya. Kalau ambil dari bawah aja sekitar 178% ya, artinya harusnya sih ada koreksi dulu. Nanti setelah koreksi baru ya adakan kenaikan, itu akan lebih baik lagi ya. Karena jangan sampai teman-teman nanti Sinai ini jatuh, nanti teman-teman hati-hati, ini kejatuhannya bisa sampai ke angka 24 teman-teman ya. Ini target kejatuhan ya tahun 24 25 teman. Bahkan saya juga ini enggak teman. Ini salah teman-teman, dengan sini nih teman-teman ya. Nih di angka 18 ya. Tapi yang terjelas itu di angka di sini 125 teman-teman ya. Hati-hati di angka 25 karena ini gap juga, ini gap semua, artinya gap up suatu saat dia akan ke bawah teman. Suatu saat dia akan ke bawah. Apakah dalam jangka waktu jauh ataupun dekat, suatu saat dia akan ke bawah. Jadi hati-hati ya. Kalau lagi sekarang ya nikmatin aja teman-teman, nikmatin aja kenaikannya sampai kapan? Sampai ini CMA 10-nya udah patah teman, udah patah, dia menuju ke bawah, udah dead cross, baru teman-teman oke lah, udah cukup ya gitu. Kalau kalian mau melanjutkan kenaikan lagi silahkan gitu teman-teman ya. Saya aja menaikkan sampai ke angka 1113 ya. Sina ini di berapa sih ini paling tingginya? Jadi penasaran juga Sina ini. Kadang-kadang papang akselerasi kalau sudah ditaikin teman-teman ya, teman-teman nggak bakal bisa ngambil arah-arah terus ya, arah gitu ya. 124 bisa teman-teman, atau enggak ke angka 75 juga bagus teman-teman untuk jangka terdekatnya 75 nih ya, ke harga sedikit laku listing itu ya. Tertinggi itu 1173 teman-teman ya. Nah, ini kalau dia nyampe 173 lagi teman-teman, fix di sini di dalamnya ada bandar teman-teman ya. Bukan hanya fundamental tapi di sini ada bandar. Tapi kalau dia sampai contohnya sampai sini aja nih, sampai 72 teman-teman, kalau dia sampai 72 aja berarti dia hanya bermain di angka 72 sampai ke bawah aja. Nanti teman-teman bisa ngambil lagi di bawah ya. Tapi kalau dia istilahnya sampai 7173, teman-teman nanti ngambil di bawah aja, ngambil di harga terbawahnya, simpan sudah. Suatu saat dia akan menjelma lagi ke angka 17. Kalau si ini yang sekarang ini naik sampai ke 173. Artinya apa? Artinya ada bandar dan ada siklusnya teman-teman. Nanti teman-teman sudah lupa, semua sudah lupa, naik lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Di bursa kadang-kadang si bandar itu menunggu lengah kita, tahu naik aja gitu teman-teman ya. Oke, untuk naik seperti itu ya. CNKO bagaimana CNKO? CNKO juga sama ini teman-teman, hati-hati, baru dibahas juga ya. Ini hati-hati aja area untuk di 6 rupiahnya, 6 peraknya. Ini sudah banyak gapnya teman-teman ya. Bagus dia kemarin koreksi sedikit ya. Ini juga sama, harus koreksi sedikit dua-duanya ya. Jangan dua-duanya. Baru berapa persen sih ini? Kalau baru naik sedikit sih nggak jadi masalah teman. Wis, ini udah sampai 200. Ya udah luar biasa ini teman-teman. Kenaikannya ya udahlah, kalau kenaikan seperti ini teman-teman tinggal simpulkan sendiri aja. Karena saya juga sudah mulai istilahnya, wah ini udah istilahnya ini mungkin teman-teman baru ketemu gitu, jadi apa namanya emitennya gitu, baru pingin dibahas gitu. Padahal teman-teman sebenarnya kalau yang akselerasi teman-teman ya, kita lihat nih teman-teman, kita kasih garis 3 aja. Jadi selama teman-teman sebenarnya selama LK-nya bagus teman-teman, selama LK-nya bukannya, bukan akselerasi teman-teman ini. Sorry, ini bukan akselerasi ya. Ini FCA ya. Sorry. Kira-kira ini FCA teman-teman ya.
Nah ini betul teman-teman, kalau sekarang sudah mulai si bandarnya juga sudah mulai ngambil-ngambil lagi, mulai ditransaksikan. Artinya ini si bandarnya, maaf teman-teman, saya pikir ini akselerasi teman-teman. Saya lupa, kalau ini transaksinya bagus teman-teman, seperti akselerasi di sininya ternyata pas dilihat, wih FCA ini. Nah teman-teman ini 93 ya, 50-nya udah lama banget, dari tahun berapa ini 50? Dari tahun 2017. Oh iya, pantas lah teman-teman. Nah, bila mana si emiten ini teman-teman bisa up lagi ya, up lagi, dan si bandarnya walaupun keluar, berarti ini ada yang mengendalikan teman-teman ya. Artinya ciri-cirinya saham-saham yang kena FCA diurusin itu pasti ada kenaikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang naikin, siapa teman-teman ya? Yang mau naikin siapa gitu kalau bukan bandarnya. Jadi tidak dipungkiri bandar itu harus ada, karena teman-teman kalau tidak ada ya siapa yang mau naikin gitu ya. Siapa yang mau retail? Saya bilang retail tidak mungkin naikin. Retail itu tugasnya hanya membeli, menunggu dan menjual gitu kan. Dan retail itu harus banyak yang scalping sebenarnya teman-teman ya. Biar apa ya? Yang menaikkan yang menaikin harga itu kan anak-anak scalping teman-teman. Anak-anak retail scalping istilahnya bergelut dengan bandar ya. Mungkin harus pada jago scalping baru bisa mempengaruhi kenaikannya gitu kan. Karena kalau seorang bandar kalau sudah naikin istilahnya naikin sebuah emiten ya harus ada bantuan daripada anak-anak scalping. Kalau nggak ada bantuan anak scalping, dia mau naik, lawannya siapa gitu, lawannya siapa mereka gitu. Mereka mungkin bisa dengan diri sendiri gitu, teman-teman mereka sendiri ya. Cuman buat apa gitu kan istilahnya. Jadi sebetulnya ada istilahnya sebenarnya yang menjadi korban betul retail. Cuman ya retail juga sekarang udah banyak yang pintar yang sekarang istilahnya gebuk langsung lari, gebuk lari ya, seperti scalping gitu teman. Untung langsung lari, nggak bakal berpengaruh teman-teman. Soalnya istilahnya modal retail berapa sih, kalau digabung baru tuh jadi korban retail, kadang-kadang beli yang sudah atas, malah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk CNKO ini lagi diambil sama bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokalnya 2 hari ini udah ngambil tanggal 27. Kita lihat tanggal 27 ini siapa yang ngambil. Ada CP, ada MG, ada YB, ada GR, ada YJ. Ini broker semua yang yang ngambil broker bagus semua teman-teman ya. Ini kenapa sih ininya? Kena apa ya? Kita tunggu sebentar ya. CNKO 1 sama 5, berarti teman-teman yang 5-nya ini hati-hati ya. Angka 5-nya ini hati-hati. Dia memiliki ekuitas negatif ya. Cuman ya kabar baiknya ya ini lagi dipermainkan sama si bandarnya teman-teman. Si bandar cenderung dia ngambil keluar aja, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting ada transaksinya itu luar biasa ya. Selama equity-nya belum terbebaskan teman-teman ya hati-hati aja ya, karena ini harus terbebaskan aja. Bagi yang baru ngambil ya harus hati-hati. Cuman yang sudah lama mudah-mudahan sih, karena di sini di dalamnya ada bandarnya ya, kemungkinan ke atasnya ada ya. Tapi teman-teman lebih baik average aja. Kalau udah pingin keluar dengan selamat, average aja teman-teman. Mungkin di harga di bawah 50 ya, average aja. Nanti mungkin akan dipermainkan di harga itu, soalnya lagi menuju ke angka 25 teman-teman ya. Lagi menuju ke angka 25, mungkin targetnya hanya ke 50 aja ya. Karena walaupun ini sudah lepas dari 50, ketika equity-nya masih negatif ya akan terus FCA teman-teman. Jadi harus ada 2 yang harus dibebaskan. Dia harus lepas daripada 51-nya, dan dia harus selama 3 bulan, dan dia harus lepas daripada equity-nya, yaitu boleh menghasilkan equity yang positif untuk kuarternya gitu ya. Mungkin nanti akan bebas ketika dia 50-51 berada di atas selama 3 bulan. Oke? CNKO seperti itu ya. Jadi selama masih ditransaksikan sama bandarnya, di sini dalamannya masih ada teman-teman ya. Lanjut, ada AMMS ya, AMMS. AMMS. Nah, AMMS ini kita lihat AMMS. Nah, AMMS juga ini udah diangkat ke atas baru di ke bawah, artinya sudah untung duluan baru dijatuhkan kepada market. Ini sudah cenderung di angka 55 teman-teman. Jadi kita teman-teman jangan sampai lebih daripada 55 dulu deh, 56 57 lah ya. Jadi ini untuk kenaikannya mungkin bisa sampai itu. Mudah-mudahan sih bisa sampai ke angka 62-nya. Soalnya udah diangkat duluan teman-teman ya. Hati-hati aja, mungkin walaupun bisa naik ke angka 94 aja, jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. Berharap jangan tinggi-tinggi.
Di sini aja sudah di angka 556-nya untuk si ini apa namanya? Si AMMS ini ya. Ini target kenaikan sudah tersentuh semua ya. Satu tersentuh. Ini target kenaikan juga sudah tersentuh. Artinya ini beberapa kali tersentuh. Nah, ini cenderung dia ada target kenaikan lagi di angka 42-nya teman-teman. Cuman harus hati-hati juga ya. Di sini ada penurunan di 28. Terus ada lagi penurunan di ekor hijau di angka 31. Nah, ini juga kemarin juga meninggalkan gap teman-teman ya di angka 35. Ini adalah area penurunannya. Perhatikan. Kalau lagi MA10 lagi begini, ikutin aja, jangan takut teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah putar balik baru teman-teman berpikir, oh ini mau ke arah 35 untuk penurunannya gitu kan. Di sini juga kemarin kan sudah kesentuh kan gapnya nih. Udah ketutup. Makanya juga kalau dia turun sampai 35 jangan khawatir. Kalau gapnya sudah tertutup jangan khawatir. Kalau dia turun ke bawah tunggu di area 31. Ini lagi uptrend, MA10-nya lagi di bawah candle dan cenderung dia meninggalkan gap. Guys, sebenarnya saya khawatir itu gapnya aja teman-teman ya. Ini gapnya saya ingat luar biasa gitu ya. Jadi kenaikan tinggal satu lagi di 42 dan ke angka 50. Mungkin ini targetnya ke 50 untuk AMMS ini ya. Bandar lokal cenderung ngambil, belum jualan secara signifikan, baru jualan per hari kemarin tinggal 30 jualan teman-teman. Jadi si bandar lokal sudah jualan teman-teman ya. Mudah-mudahan jual bisa ke angka 35 aja ya, jangan banyak-banyak gitu kan. Ataupun dia hanya menjual di daerah atas, artinya dia meninggalkan satu bid dan di opernya sebelah kanan dibanyakin, sebelah kiri ditahan. Besok ini mau arah nih, pada dimakan tuh sama retail biasanya teman-teman ya. Buktinya sekarang tuh teman-teman sudah pada makan kan, XL, XC ya. Ada si OD juga makan gitu kan ya. Jadi kadang-kadang seperti itulah teman-teman. YB sudah keluar gitu ya, sebagai salah satu bandarnya. Tapi di sini ada ZP, ada MG yang makan juga. Biasanya kalau MG kan beli hari ini besok harus jualan. Biasanya seperti itu kalau MG teman-teman, dia tidak pernah lama-lama. ZP mudah-mudahan sih ZP bisa memaaf harga sampai ke angka 51 lah. Kalaupun 351 ya ke angka 42-nya lah gitu AMS ini ya. Cuma tetap harus hati-hati di angka 35 karena bandar lokal juga masih banyak kok teman-teman di atas barangnya, hanya baru ngejual sedikit aja. Mudah-mudahan bisa ke atas ya ke angka 50-an ya. Ada agro apakah bisa ke 500 katanya ya. Sementara ini target saya hanya 299 teman-teman ya, tidak jauh. Nah, ini target-target yang sudah saya gariskan sudah tertentu semua dan sudah terlewati sama body, artinya harus saya hapus 1 2 ya. 2 garis sudah terpenuhi, tinggal di titik 233 teman-teman ya. Kalau sampai bisa sampai ke 500, ini harga bandar aja 2.500 teman-teman. Ini harga bandar 2.500, harga PBP-nya 1.100. Apakah bisa ke sana? Tergantung bandarnya teman-teman. Karena harga bandar teman-teman ini ya. Ini sudah melewati hari-harinya teman-teman ya. Kita hapus aja sini ya. Oh, belum tersentuh sama itu ya. Belum terlewati ya. Di sini gap juga bagus. Ini kenaikan sudah bagus, sudah meninggalkan jejak di 206. Ya mudah-mudahan sih nanti jam jangka panjang dia terlewati. Ada angka di angka 234, di angka 238 sama di angka 243 untuk kenaikannya. Target di 299 saja. Jadi untuk ke 500 nanti aja teman-teman kita bicarakan. Untuk sekarang bandar lokal sudah akumulasi lagi dari tanggal 23 ya. 23. Nah, ini untuk 23-nya sudah akumulasi lagi untuk domestiknya. Ada si OD, si PP, YB bagus teman-teman untuk akumulasinya ya. Ada si PD juga bagus walaupun dia retail tapi biasanya suka diambil sama pada bandar lokal juga ya. Nah, OD juga sama retail teman-teman, cuman suka bandar lokal suka ngambil di sini ya. Kadang si kakak si Becky juga sama teman. Artinya ini kecenderungan dia bisa nempel di bandar juga, bisa nempel di mana aja teman-teman. Cuma kadang-kadang mode broker YB gitu kan, walaupun PD banyak yang retail, cuman kadang-kadang suka nempel di situ. Nah, ini terdeteksinya dari tanggal 23 itu bandar lokalnya sudah mulai masuk lagi. Polen belum ada masuk teman-teman, biarin aja. Tapi sempat mana sudah mulai masuk, artinya kecenderungan ke atasnya ada ke angka 243 ya. Ke angka 245 gitu teman-teman. Targetnya di 29. Kalau ke 500 apakah bisa? Harga bandarnya segitu ya. Ada 348. Belum disentuh sama saya teman. Untuk ke 500 belum disentuh sama saya. Hanya 348 aja paling tingginya. Nanti kalau sudah terlewati baru kita akan sentuh di antara situ. Apakah ada tanda-tanda kenaikan ke arah situ. Oke, untuk agro seperti itu teman-teman ya. Suri. Nih, suri tauladan. Suri teh udah apa belum ya? Saya suka kadang-kadang udah saya catat nih. Cuma kadang-kadang suka lupa teman-teman.
Suri ya kemarin kempes lagi ya, nggak jadi masalah teman-teman, yang penting ada transaksinya. Nah ini teman-teman perhatikan si bandar lokal terus akumulasi ya dari tanggal 20. Ya walaupun kemarin kempes biarin aja teman-teman, kan harus begitu ya, jangan pengen naik mulu teman-teman ya. Ada YP, ada LS, ada DH, ada PD. Kebanyakan teman-teman kitanya pada keluar ya, bagus teman-teman ya. Sedikit ataupun banyak teman-teman harus bersyukur ya. Ini yang masuk ada YB ya teman-teman, LS sama YB juga ada masuk. Ya cenderung sih bisa ke atas, bisa teman-teman ya. Poren bagaimana? Poren juga sudah masuk per hari kemarin ya, 7,8 juta saja, tidak gede-gede teman-teman ya. Kelebihannya sini ada si AI ngambil 4.100 ya, CC cenderung keluar ya, mudah-mudahan si CC masuk lagi lah ya, bisa memaaf harga ya. Oke teman-teman, untuk bandar lokal sudah ngambil, bandar Poren juga sudah ngambil si AI tapi tidak terlalu banyak. Smart Money juga sudah kemarin sudah jualan ya. Saya kemarin sudah jualan tanggal 30. Yang mudah-mudahan si Smart Money bisa masuk lagi lah, bisa menjadi istilahnya lawan daripada market makernya ya. Kalau udah ada lawan market maker enak lah teman-teman. Target masih di 142 sama target teratasnya ada di 328 ya. Ini untuk Suri terus akan kita pantau teman-teman ya. Teman-teman kalau kapok di bursa ya akan digantikan dengan 100 orang lagi. Buktinya ketika saya membahas saham TOS teman-teman, saham TOS itu teman kita ada yang nyangkut, udah kejemput, tiba-tiba ada lagi yang nyangkut. Artinya setiap setiap generasi ada yang keluar satu maka akan datang 100, keluar udah 1000 maka datang 10.000 teman. Seperti itulah teman generasi di ya gitu. Banyak yang kapok tapi banyak yang kembali lagi. Oh ternyata emang di bursa itu kalau sudah kita berarti selama bertahun-tahun akan ketemukan ritmenya. Maka teman-teman juga nanti ke depannya transaksi hanya di saham-saham yang sudah teman-teman biasa aja. Oh ini SMA di harga segini, SIDO di harga segini, terus apalagi istilahnya KKGI di harga segini gitu kan, IS di harga segini. Artinya teman-teman nanti dengan seiring dengan waktu teman-teman akan mempelajarinya. Oh cuma di segitu doang gitu. Paling begitu teman-teman. Nanti deh berarti bulan ini saya beli ini, bulan ini beli ini, udah tinggal tunggu aja 1 atau 2 bulan naik lo jual. Nah tunggu lagi bulan ini ada si emiten ini naik jual. Gitu aja teman-teman ya. Teman-teman nanti makanya saya bilang kepada teman-teman yang baru, LQ45, kenapa LQ45? Karena kecenderungan walaupun nyangkut teman-teman akan kejemput biasanya teman LQ45 itu ya. Cuman ya kita harus bersahabat dengan, sama juga harus bersahabat dengan waktu. Cuman secara LK, secara laporan keuangan ya, ataupun secara fundamental dia berukuran baik gitu kan dibanding dengan yang lainnya. Banyak yang second liner juga yang baik, model KKGI terus dan lain sebagainya itu berfundamental baik gitu, kayak apalagi tuh kalau Ajis masuk LQ45 ya. Banyak teman-teman yang istilahnya kayak PSSI juga kan tidak masuk ke LQ45 tapi dia berfundamental baik. Banyak yang istilah yang memberikan dividen gitu kan, tapi memberikan cuan juga banyak, walaupun tidak ada memberikan dividen tapi memberikan cuan juga banyak dari gainnya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di bagian ke-8 ini. Selamat untuk tahun yang baru ini. Nanti teman-teman terus ya tetap semangat pokoknya di tahun yang baru, walaupun porto merah kita berusaha untuk hijaukan, kita akan tanam kembali gitu. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, kita jumpa lagi di bagian ke-9. Ciao.